Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab 6 tentang fungi atau disebut juga jamur. Pertemuan pertama akan kita bahas tentang struktur morfologi jamur, kamir, kapang, dan cendawan. Berikut adalah ciri-ciri jamur atau fungi. Yang pertama, merupakan organisme eukariotik, artinya dia tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, dinding selnya tersusun atas selulosa dan kitin. Selulosa itu serat sama juga ada pada tumbuhan, sedangkan kitin itu adalah senyawa protein yang sama terdapat pada kerang atau kepiting. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Nah, jamur ini dia tidak ada yang berwarna hijau karena dia tidak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Keempat, hidup secara heterotrof dengan saprofit, pengurai, parasit, menyebabkan penyakit, dan simbiosis mutualisme, di mana keduanya diuntungkan. Dan yang kelima, uniseluler, bersel satu, misalnya ragi, atau multiseluler, bersel banyak, misalnya jamur merang dan jamur tempe. Jamur juga bisa tumbuh baik pada media yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur itu sendiri. Nutrisinya salah satunya adalah karbohidrat, gula, dan garam. Karbohidrat atau gula akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi. Jamur juga menyimpan makanannya dalam bentuk glikogen. Sama halnya tubuh kita juga kalau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, maka karbohidrat tadi akan disimpan dalam bentuk glikogen atau disebut juga dengan gula otot. Jamur hidup dan berkembang dengan baik pada lingkungan lembab dengan suhu berkisar 22-30 derajat Celcius. Jadi kalian harus menjaga kelembaban, baik itu pakaian maupun rumah kita, agar pakaian dan rumah kita tidak ditumbuhi oleh jamur. Tapi juga ada beberapa fungi atau jamur yang bisa hidup pada lingkungan di bawah suhu -5 derajat Celcius. Jamur juga dapat hidup dengan baik pada media yang mengandung nutrisi yang dibutuhkannya. Tadi karbohidrat, gula, dan garam. Struktur tubuh jamur itu jamur mempunyai jamur belum mempunyai organ akar, batang, dan daun hingga disebut talus. Temannya jamur dari kingdom Plantae ada juga yang disebut talus, yaitu lumut atau bryophyta, karena sama-sama belum mempunyai akar, batang, dan daun. Talus tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Dan hifa ini akan bercabang-cabang membentuk bangun seperti jaring-jaring yang disebut miselium.
Jamur uniseluler ini contohnya adalah ragi roti. Mungkin kalian pernah menggunakan ragi roti untuk membuat roti atau membuat adonan donat. Kalian pasti menggunakan ragi roti dengan merek dagang itu Fermipan. Nah, itu merupakan salah satu contoh jamur uniseluler, yaitu jamur yang bersel satu. Struktur jamur multiseluler itu seperti ini. Jamur multiseluler itu tadi apa? Jamur yang mempunyai banyak inti. Dia mempunyai tudung, seperti payung ya. Dia mempunyai tudung yang terdiri dari banyak sekali benang-benang halus yang dikenal dengan hifa atau di sini tulisan hipa. Lalu hipa itu akan membentuk jaringan kumpulan dari hifa yang disebut dengan miselium. Nah, di hifa sendiri itu ada penyekat yang disebut dengan septum, di mana di dalam hifa itu terdapat nukleus. Jamur yang berperan sebagai jamur saprofit, kebutuhan zat organiknya dipenuhi dari sisa-sisa organisme yang sudah mati seperti serasah daun, bangkai hewan. Sedangkan jamur yang parasit, kebutuhan zat organiknya dari organisme hidup lain. Jadi organisme yang masih hidup dia tempeli. Contohnya gambar di samping adalah jamur Ustilago maidis yang parasit pada tanaman jagung. Simbiosis mutualisme, jamur yang melakukan hidupnya sebagai simbiosis mutualisme, di sini ada dua jenis. Yang pertama lichen dan mycorrhiza, di mana lichen adalah simbiosis antara jamur dengan ganggang hijau biru atau ganggang hijau. Dia akan membentuk lichen atau lumut kerak. Lumut kerak itu pernah kalian lihat ketika kalian belajar pada bab tumbuhan yang berwarna putih atau kehijauan yang menempel pada batang-batang kayu pohon mangga, batang-batang pohon mangga. Yang sedangkan mycorrhiza itu simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tanaman tingkat tinggi. Jadi ketika kalian melihat ada tumbuhan tingkat tinggi seperti pohon melinjo, lalu di akarnya ada jamur, itu berarti mycorrhiza, di mana jamur ini dia bersimbiosis dengan tumbuhan melinjo. Berikutnya adalah reproduksi jamur secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif artinya berarti secara tidak kawin atau secara aseksual, yaitu dengan pembentukan tunas atau buding, fragmentasi, pemutusan bagian hifa, dan spora vegetatif. Sedangkan reproduksi generatif dengan cara isogami, anisogami, oogami, gametangiogami, dan somatogami. Oke, sekian pembelajaran atau pertemuan pertama tentang bab fungi atau jamur. Silakan kalian catat di buku catatan kalian. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat, tetap di dalam rumah, tetap berpikir positif, karena berpikir positif akan menguatkan imun kita.
Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua, masih di bab jamur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.